Pak. Waalaikumsalam. Enak. Duduk. Sekarang duduk. Ya, dari kelas ya? Iya Pak. Oh, tadi belajar apa? Tadi belajar bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya? Yang itu, bahasa Inggris yang gurunya Ibu Susi ya? Iya Pak. Ya, bagaimana dengan mata pelajaran bahasa Inggris? Sebetulnya Pak, mata pelajaran bahasa Inggris ini saya kurang suka Pak. Kurang suka ya? Kenapa bisa kurang suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris itu? Karena pertama itu Pak, gurunya kayak menyebalkan Pak. Menyebalkan dia? Baru saya tidak terlalu mengerti karena saya orang Indonesia asli. Oh iya, ini kan karena bahasa Inggris kan bahasa asingnya, makanya Nasarul ini tidak suka dengan bahasa Inggris. Nah, kira-kira Nasarul ini suka mata pelajaran apa? Kalau saya sebenarnya Pak suka mata pelajaran matematika. Matematika ya? Wah, kebetulan Bapak juga suka dengan pelajaran matematika. Kenapa bisa Nasarul ini suka dengan mata pelajaran matematika? Saya suka pelajaran matematika Pak karena saya suka tantangan. Gimana kalau kita mau pelajaran matematika itu kan pasti kita ikut tantangan untuk memecahkan soal gitu Pak. Oh iya, soal-soal yang rumusnya agak panjang ya, itu menjadi sebuah tantangan sehingga Nasarul juga bisa menyukai mata pelajaran matematika ya. Dengar-dengar dari guru matematikanya bahwa Nasarul ini pernah juara 1 ya dalam lomba Olimpiade tingkat nasional. Iya Pak, saya kemarin sempat juara 1 lomba Olimpiade tingkat nasional. Wah, kamu keren sekali. Nah, kamu harus pertahankan itu. Bapak juga itu sangat suka dengan matematika karena kan di situ nilainya nyata ya, nilainya sudah pasti, tidak ada lagi yang saling menunggu begitu tentang tentang jawabannya. Itu kan jawaban sudah pasti. Kira-kira Nasarul ini apa kunci dari keberhasilan Nasarul ini sehingga bisa menjadi juara 1 Olimpiade yang kemarin? Kalau dari saya sendiri Pak, kunci untuk keberhasilan ini pertama itu kita harus percaya diri pada Allah Pak. Lalu kita harus belajar dengan giat. Kita selalu tingkatkan kemampuan kita, mengasah kemampuan kita supaya kita lebih maksimal dalam mengikuti Olimpiade seperti itu Pak. Oh, intinya kan kembali lagi ke Sang Pencipta ya. Bagus itu. Kira-kira Nasarul ini kesini ada keperluan apa ya? Tumben Nasarul ke ruangan Bapak. Jadi begini Pak, saya sebenarnya mempunyai masalah tapi saya malu untuk bercerita. Jadi begini nak, kalau Nasarul itu mempunyai masalah, jangan ragu untuk ungkapkan. Apalagi kan di ruang BK ini, dimana kita ini sebagai guru BK ini kan mempunyai sebuah asas dan prinsip-prinsip. Dan salah satu dari asas itu ada termasuk ke dalam asas kerahasiaan. Jadi setiap permasalahan yang disampaikan oleh peserta didik itu akan dirahasiakan oleh guru BK. Jadi Nasarul jangan sungkan ataupun ragu untuk menceritakan masalahnya. Kira-kira Nasarul ini mempunyai masalah apa? Ini Pak, jadi sebenarnya saya punya masalah tentang prestasi belajar saya Pak yang menurun akhir-akhir ini. Oh, prestasi belajar ya. Jadi Nasarul ini menghadapi masalah prestasi belajar ya. Jadi begini, sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk membahas tentang masalah Nasarul ini, kita sepakati dulu ya, pertemuan kita kali ini itu berlangsung selama kurang lebih 20 menit saja ya. Ini kan termasuk juga sebentar kan ada juga mata pelajaran lanjutan dari Nasarul. Jadi kita sepakati kurang lebih 20 menit ya. Iya Pak. Kira-kira dari masalah Nasarul itu apa yang menjadi penyebab dari masalah Nasarul ini? Kalau dari saya Pak, penyebabnya itu mungkin karena saya sudah terbawa pergaulan Pak. Pergaulan di? Iya Pak. Nggak ada pergaulan saja? Iya Pak, terbawa pergaulan dan saya juga sering menghabiskan waktu untuk main-main saja, tidak pernah belajar lagi, tidak pernah mengasah keterampilan saya lagi. Jadi dari sisi pergaulan, bagaimana Nasarul ketika bergaul dengan teman-teman? Apakah dia mengarahkan kepada yang positif atau yang negatif? Nah, kalau saya bergaul kepada sama teman-teman itu Pak, kadang saya diarahkan ke arah yang negatif Pak. Misalnya Seperti kayak kalau kita kumpul, harusnya kita kumpul itu kita sambil bercerita, sambil mengerjakan tugas, latihan. Malahan sekarang itu kalau saya kumpul sama teman-teman malah langsung diajak main game. Itu menurut saya tidak maksimal lagi dalam belajar Pak. Jadi pengaruh dari temannya sehingga Nasarul ini
jadi masalah dalam terjadi permasalahan dalam belajarnya seperti yang dijelaskan tadi bahwa terkadang teman-teman mengajak bermain game ya. Nasarul juga biasa dalam bermain game itu sering juga begadang atau tidak? Sering Pak. Sering begadang juga. Jadi ketika Nasarul ini melakukan aktivitas begadang, apa yang Nasarul rasakan? Nyamankah atau bagaimana perasaan Nasarul ini? Saya melakukan aktivitas begadang itu Pak, memang kadang saya nyaman begadang, tapi kadang juga membuat saya sakit kepala gitu Pak. Karena kan saya orangnya dulu tidak pernah begadang, cuman gara-gara pergaulan dari teman-teman yang selalu mengajak main game sampai malam, sampai tengah malam, itu membuat saya Itu jadi Nasarul ini sering sakit kepala ya kalau begadang dan bermain game. Itu bermain gamenya dalam perkumpulan atau masing-masing di rumah saja, atau ada tempat yang menjadi titik kumpulnya? Ya kalau untuk bermain game, kadang saya bermain game itu kumpul sama teman-teman, tapi kadang juga kita bermain game di rumah masing-masing. Itu kira-kira main gamenya itu sampai jam berapa? Kalau bermain game itu Pak, kemarin sempat saya main game dari jam 6 sore, saya berhenti main game itu sampai jam 1 malam Pak. Sama juga ya, sampai jam 1 malam. Itu kira-kira bagaimana perasaan Nasarul ketika sudah ini kan sampai jam 1 malam, kemudian besoknya sekolah pagi. Itu kan ketika pagi cepat bangun atau bagaimana? Cepat Pak. Cepat dibangun? Ya. Bangun sendiri atau dibangunkan? Dibangunkan Pak. Oh, dibangunkan. Siapa yang bangunkan? Adik, kakak, orang tua? Orang tua Pak. Orang tua ya. Jadi Nasarul ini memiliki permasalahan belajar karena pergaulannya sama itu yang bermain game tadi. Nah, kira-kira dari masalah yang dihadapi Nasarul ini, apa yang mungkin Nasarul bisa lakukan untuk bisa mengatasi atau mengurangi lah pergaulan yang seperti itu? Kalau dari saya sendiri tuh Pak, untuk mengurangi tentang pergaulan ini Pak, mungkin saya akan mengurangi batasan saya kepada teman-teman. Saya akan memberikan batasan kepada teman-teman saya agar saya tidak terlalu terbawa lah sama teman-teman untuk diajak bermain game apa. Jadi Nasarul ini mau membatasi ya pergaulannya kepada teman-teman. Jadi begini sedikit saran atau sedikit cara dari Bapak ya. Ketika Nasarul ingin belajar sambil masalah belajarnya itu bisa berkurang dan pergaulannya itu tidak terhambat atau tetap jalan, itu Nasarul bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama itu tetapkan tujuan dari belajar Nasarul. Itu kan dengan adanya tujuan atau target dari belajar itu bisa menumbuhkan semangat dan motivasi Nasarul untuk bagaimana bisa belajar lebih baik lagi. Apalagi kan sudah menjuarai Olimpiade Matematika kemarin, juara 1 lagi tingkat nasional. Jadi harus menetapkan target dan tujuan yang jelas. Kemudian Nasarul juga bisa manajemen waktu, atur jadwalnya antara belajar, kemudian bermain game, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain game, kapan waktunya berkumpul. Nah, itu bisa diberikan jadwal-jadwal tertentu agar semuanya bisa berjalan, tidak ada yang dikurangi dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan waktu yang Nasarul tentukan. Kemudian Nasarul juga bisa menggunakan teknik belajar yang bervariasi. Misalnya kan ketika bermain game itu kan juga bisa, di situ kita bisa belajar bagaimana belajar memperhatikan, belajar membaca, mengamati situasi. Nah, dengan menerapkan belajar yang bervariasi, itu bisa juga menambahkan atau menumbuhkan semangat belajar Nasarul atau motivasi belajarnya itu kembali lagi. Mungkin itu sedikit saran yang Bapak bisa sampaikan atau Bapak bisa sarankan kepada Nasarul. Iya Pak, saya akan coba masukan dari Bapak. Ya, coba dilaksanakan ya, sempat itu bisa membantu Nasarul untuk memperbaiki masalah belajarnya. Nah, kayaknya juga waktunya sudah habis. Tadi kan sesuai kesepakatan kurang lebih 20 menit kita melaksanakan pertemuan ini ya untuk membahas masalah Nasarul ini. Iya Pak. Jadi bagaimana perasaan Nasarul setelah berkomunikasi dengan Bapak? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega dan beban dalam pikiran saya ini sudah terasa berkurang Pak. Oh, jadi beban pikirannya sudah lega, bisa menemukan solusi yang baik ya dari masalah yang dihadapi.
Kira-kira dari pertemuan kita dari awal sampai akhir ini, apa yang Nak Sarul bisa simpulkan atau yang bisa Nak Sarul tangkap? Jadi Pak, yang bisa saya tangkap dari ini Pak, saya harus membatasi pertemuan saya kepada teman-teman. Saya harus melakukan pembelajaran secara bervariasi supaya itu dapat menumbuhkan kembali keoptimalan saya dalam belajar Pak. Terus saya harus bersungguh-sungguh, harus yakin bahwa saya bisa. Ya, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan ini. Ada buku catatan Nak Sarul bisa bawa pulang. Catat setiap perkembangannya setiap hari yang ada, setiap perkembangan perubahan yang ada dalam diri Sarul, apakah menumbuhkan rasa semangat belajarnya lagi atau bagaimana. Ini bisa dibawa pulang, catat ya, baru kasih ke Bapak. Baik Pak. Ya, nampaknya bel juga sudah, bel masuknya sudah bunyi. Bapak Anto sudah mau masuk ya, guru matematikanya kan? Iya. Ya, sesuai dengan mata pelajaran kesukaannya. Mungkin itu saja, silahkan ke kelasnya. Kalau begitu Pak, saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, hati-hati Nak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pas kerja tuh. Hai, 2 menit cok.